طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada Raja Yaman yang bernama Abraha. Ia sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah karena Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala di sana dan melakukan perdagangan hebat di sana, membuat Abraha menjadi iri dengan keadaan mereka. Mekah dan Ka'bah yang menjadi ramai tersebut sehingga pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada lagi yang datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah, namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, dan datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulut berupa batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api, dan menghancurkan seluruh tentara bergajah sehingga Abraha dan tentara bergajah mati di tempat itu. Dan pada saat itu kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga, dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi terang, angin kemudian bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi semua kota Mekah. Itu adalah kelahiran dari seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelum Ahmad atau Muhammad, yang kehadirannya sudah diprediksi oleh kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, yang diberitahukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Pada saat kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Ternyata ibu Aminah ini meninggal dunia, lalu diserahkan kepada pamannya Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh seluruh orang-orang Mekah. Kemudian di usia 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib pun lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh paman yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu pamannya Abu Talib yang memiliki anak bungsu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan Ali bin Abi Thalib inilah Rasulullah SAW belajar sejak kecil mengembala dan belajar sejak kecil bagaimana cara berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya karena kata-kata yang sungguh penuh hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia 25, Nabi Muhammad yang belum menjadi rasul ini pada akhirnya berdagang ke negeri Syam, membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut Rasulullah SAW
membawa keuntungan yang berlipat-lipat ganda, sehingga teman seperjuangannya bernama Maisyarah memberitahukan hal itu terhadap Khadijah binti Khailid. Dan Khadijah binti Khailid terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah yang mulia ini pada akhirnya melamar Rasulullah SAW dan akhirnya menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Lalu di usia-usia menjelang 40 tahun Rasulullah SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hira untuk merenungkan keadaan-keadaan yang berada di Mekah saat jahiliyah yang sangat jahiliyah, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman. Banyak terjadi kemaksiatan di mana-mana yang mengakibatkan Rasulullah SAW senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah usia 40 tahun turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah SAW membaca, menganalisa, menelaah. Islam menyuruh kita untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Akhirnya dan di akhir-akhir hidupnya Rasulullah SAW menyatakan, kalau ingin selamat wahai umatku, berpegang teguhlah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.